Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pejuang tes moderasi beragama. Di video ini saya mau berbagi pengalaman cara menentukan jawaban yang paling tepat dan menganalisis pilihan jawaban lain yang kurang tepat. Akan saya sajikan dalam bentuk soal-soal khususnya tentang komitmen kebangsaan. Kita mulai dari nomor satu. Di sekolah, kamu melihat ada perayaan hari besar keagamaan yang diikuti oleh siswa dari berbagai agama. Salah satu temanmu merasa tidak nyaman karena menurutnya acara tersebut tidak sesuai dengan ajaran agamanya. Apa sikap terbaik yang mencerminkan komitmen kebangsaan? A. Mengajak temanmu untuk tidak mengikuti acara tersebut demi menjaga keyakinannya. B. Menjelaskan bahwa acara tersebut bertujuan mempererat persatuan bukan untuk mengubah keyakinan. C. Mengusulkan agar acara tersebut hanya diikuti oleh siswa yang seagama saja. Atau D. Mengabaikan perasaan temanmu karena itu urusan pribadinya. Jawaban yang benar adalah, oh iya, kalau teman-teman mau berpikir lebih lama, menganalisis dulu boleh di-pause dulu ya. Saya akan membacakan dengan cepat. Jadi nanti kalau pengen lama boleh di-pause dulu. Jawaban nomor satu adalah yang B. Menjelaskan bahwa acara tersebut bertujuan mempererat persatuan, bukan untuk mengubah keyakinan. Kita akan lihat ya bahwa kenapa yang B ini paling tepat ya. Karena menghargai keberagaman dan memperkuat persatuan tanpa memaksakan keyakinan. Komitmen kebangsaan ini menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman. Kemudian yang A ini mengajak temanmu untuk tidak mengikuti acara tersebut demi menjaga keyakinannya. Ya, meskipun niatnya baik ya, sikap ini justru memperkuat sekat antar agama dan tidak mendukung persatuan bangsa. Komitmen kebangsaan mengajarkan kita untuk mencari titik temu, bukan menghindar. Kemudian yang C ini kan mengusulkan agar acara tersebut hanya diikuti oleh siswa yang seagama saja. Ini justru memperkuat eksklusivitas dan mengurangi kesempatan untuk mempererat persatuan antar umat beragama. Kemudian yang D ini mengabaikan perasaan temanmu karena itu urusan pribadinya. Mengabaikan perasaan teman itu tidak mencerminkan empati dan tidak membantu membangun harmoni sosial. Bisa diterima ya alasan-alasannya. Kalau bisa kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2. Di lingkungan rumahmu ada gotong royong membersihkan lingkungan yang diikuti warga dari berbagai latar belakang agama. Salah satu warga menolak ikut karena sedang berpuasa. Apa yang sebaiknya kamu lakukan sebagai wujud komitmen kebangsaan? A. Memaklumi dan membiarkan warga tersebut tidak ikut. B. Menyampaikan bahwa gotong royong adalah kewajiban bersama tanpa memandang agama. C. Menawarkan tugas yang lebih ringan agar tetap bisa berpartisipasi. Atau D. Meminta panitia mengubah jadwal agar tidak bentrok dengan waktu puasa. Jawabannya adalah yang C. Menawarkan tugas yang lebih ringan agar tetap bisa berpartisipasi. Ini jawaban yang terbaik karena mengedepankan inklusivitas, toleransi, dan tetap menjaga kebersamaan tanpa memaksakan. Kemudian yang A ini yang memaklumi dan membiarkan warga tersebut tidak ikut, itu sih sebenarnya sudah toleran ya, tetapi kurang mendorong partisipasi aktif dalam membangun kebersamaan. Kemudian yang B tadi kan menyampaikan bahwa gotong royong adalah kewajiban bersama tanpa memandang agama. Benar bahwa gotong royong adalah kewajiban bersama, tetapi tidak sensitif terhadap kondisi fisik warga yang sedang berpuasa. Kemudian yang D itu adalah meminta panitia mengubah jadwal agar tidak bentrok dengan waktu puasa.
Ini bisa jadi solusi, tetapi tidak selalu praktis dan bisa menyulitkan warga lain yang berbeda agama. Lanjut ke nomor 3. Di kantor, kamu diminta membuat tim kerja lintas agama untuk sebuah proyek penting. Salah satu rekan menolak karena merasa tidak nyaman bekerja dengan yang berbeda agama. Apa sikap yang paling tepat untuk menunjukkan komitmen kebangsaan? A. Menghormati keputusan rekan tersebut dan mencari pengganti. B. Mengajak berdiskusi tentang pentingnya kerjasama dalam keberagaman. C. Meminta atasan untuk menegur rekan tersebut. Atau D. Membiarkan saja karena itu hak pribadi. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Mengajak berdiskusi tentang pentingnya kerjasama dalam keberagaman. Yang B ini jawaban yang benar, paling tepat, karena mendorong dialog, pemahaman, dan memperkuat komitmen kebangsaan melalui kerjasama. Lalu yang A ini kenapa bukan jawaban yang paling tepat? Karena sikap menghormati hak individu, tetapi tidak membantu mengatasi masalah intoleransi. Kemudian yang C ini juga kurang tepat ya, karena tindakan meminta alasan untuk menegur rekan tersebut itu terlalu represif dan bisa memperburuk suasana kerja. Kemudian yang D yang membiarkan saja karena itu hak pribadi itu kalau membiarkan tanpa upaya dialog ya berarti membiarkan potensi perpecahannya tumbuh. Bukan jawaban yang paling tepat. Jawaban yang paling tepat ya tadi ya yang B. Kita lanjutkan ya ke nomor 4. Kamu menjadi panitia lomba 17 Agustus di lingkunganmu. Ada usulan membuat lomba dengan tema keagamaan tertentu. Sebagian warga mendukung, sebagian lagi keberatan. Sikap apa yang paling tepat dalam menjaga komitmen kebangsaan? A. Mengakomodasi usulan tema keagamaan karena banyak yang mendukung. B. Menolak usulan tema keagamaan dan memilih tema kebangsaan yang inklusif. C. Membagi lomba menjadi 2, tema keagamaan dan tema kebangsaan. Atau D. Mengadakan voting untuk menentukan tema lomba. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Menolak usulan tema keagamaan dan memilih tema kebangsaan yang inklusif. Kenapa B yang paling tepat? Ya, karena mengedepankan nilai kebangsaan yang dapat diterima semua pihak, menjaga persatuan juga. Kemudian yang A ini kenapa kurang tepat ya? Mengakomodasi usulan tema keagamaan karena banyak yang mendukung itu bisa membuat sebagian warga merasa tidak dilibatkan dan menimbulkan eksklusivisme. Ya, di sini kata kuncinya banyak ya, banyak kan nggak semua ya, nggak semua. Maka menimbulkan eksklusivitas. Yang C membagi lomba menjadi 2, tema keagamaan dan tema kebangsaan. Ya, hal tersebut bisa menimbulkan segregasi dan mengurangi makna kebersamaan. Kemudian yang D ini apa? Mengadakan voting ya. Voting tuh memang demokratis, tetapi bisa menimbulkan mayoritas, minoritas, dan tidak selalu menjamin inklusivitas. Tidak bisa merangkul gitu loh. Nggak bisa merangkul semuanya. Kita tiba di soal terakhir ya. Nomor 5. Di media sosial, kamu melihat unggahan teman yang menyebarkan pesan intoleransi terhadap kelompok agama tertentu. Teman tersebut adalah sahabatmu sejak kecil. Apa tindakan yang paling mencerminkan komitmen kebangsaan? A. Menegur secara langsung dan meminta menghapus unggahan tersebut. B. Melaporkan unggahan tersebut ke pihak berwenang. C. Mengingatkan secara pribadi tentang pentingnya toleransi dan persatuan. Atau D. Mengabaikan karena tidak ingin merusak persahabatan. Jawabannya adalah yang C. Mengingatkan secara pribadi tentang pentingnya toleransi dan persatuan. Pilihan yang C ini jawaban yang terbaik karena mengedepankan dialog,
persuasif, dan menjaga hubungan baik serta nilai kebangsaan. Kemudian yang A, yang menegur ya, menegur secara langsung dan meminta menghapus unggahan tersebut itu sebenarnya udah tegas ya, udah tegas. Tetapi bisa menimbulkan konflik jika tidak dilakukan dengan pendekatan yang baik. Kemudian yang pilihan B. Yang pilihan B itu kan melaporkan unggahan tersebut ke pihak berwenang. Nah, langkah tersebut bisa menjadi langkah terakhir jika upaya persuasi gagal. Namun sebaiknya didahului dulu dengan pendekatan pribadi, interpersonal dulu, baru melaporkan. Kemudian yang D. Yang D kan mengabaikan karena tidak ingin merusak persahabatan. Mengabaikan di sini berarti membiarkan intoleransi berkembang. Nah, maksudnya ini bertentangan lah ya dengan komitmen kebangsaan. Oke, terima kasih semuanya. Semoga lancar ujiannya ya dan mendapatkan nilai yang maksimal. Tercapailah apa yang diharapkan. Saya pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik like, subscribe, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.